Oke, kita langsung mulai aja ya. Soal nomor 1. Hasil pengkajian di sebuah kelurahan didapatkan data 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 10% penderita stroke ringan. Masyarakat di wilayah tersebut pada umumnya terbiasa menyediakan makanan tinggi natrium atau ikan atau asin. Masyarakat mengatakan belum pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan. Apakah topik penyuluhan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah pola makan yang sehat di masyarakat, penurunan berat badan pada penderita hipertensi, pembatasan konsumsi alkohol, pengurangan konsumsi natrium atau KE, cara mengatasi stres pada hipertensi? Kira-kira yang mana? Halo? Hah? Oh iya, dulu. Mouse-nya di mana ya? Saya aku kehilangan mouse. Bentar ya. Jadi pada kasus ini, nah, aku lihat dulu ya. Pada kasus ini, di kasus itu dimunculkan data bahwa masyarakat ini terbiasa menyediakan makanan tinggi natrium atau asin sehingga hipertensinya ini semakin tinggi ya teman-teman ya. Terus masyarakat belum pernah juga mendapatkan informasi tentang kesehatan, maka topik penyuluhan yang tepat diberikan pada kasus ini adalah terkait pengurangan konsumsi natrium pada penderita hipertensi dengan tujuan agar hipertensinya lebih terkontrol gitu ya. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ya. Sebentar. Hasil pengkajian di sebuah kelurahan didapatkan data 30% masyarakat ini sama kayak tadi ya. Soalnya sama kayak tadi, cuma pertanyaannya beda. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Apakah pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, coping komunitas tidak efektif, ketidakefektifan coping komunitas yang C sama D ini sama ya? Ataukah E, ketidakpatuhan? Kira-kira yang mana? C dan D ini sama, Rek. Ayo jawabannya yang mana? Halo teman-teman, jawabannya apa? D bukan Kak. Yes, ayo jawab aja dulu. Kira-kira yang mana? Pemeliharaan, manajemen, coping komunitas tidak efektif, kemudian ketidakpatuhan. Kira-kira yang mana? Oke, kita lihat ya. Nah, ini cara bedainnya, Rek. Ini masing-masing diagnosa bedanya seperti ini ya. Yang pertama ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif, itu masalahnya sudah terjadi, tapi populasinya kurang pengetahuan, ya, sehingga pemeliharaan kesehatannya itu tidak maksimal. Kemudian kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu populasi mengetahui, tapi tidak dijalankan, serta gagal menerapkan program pengobatan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau coping komunitas tidak efektif, itu pola coping komunitas yang tidak memuaskan, sehingga atau
pola coping komunitas yang tidak efisien atau tidak efektif dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan biasanya kondisinya di lingkungannya itu terjadi banyak konflik ataupun insiden, itu coping komunitas tidak efektif. Kemudian defisiensi komunitas itu terjadi satu atau lebih masalah kesehatan yang mengganggu ataupun yang beresiko meningkatkan masalah kesehatan yang ada di dalam lingkungan. Jadi gampangannya defisiensi komunitas itu ada dua masalah dalam satu waktu ya. Kalau satu masalah nggak bisa defisiensi komunitas. Kalau defisiensi komunitas itu harus lebih dari satu masalah yang terjadi. Contoh hipertensi bersanding dengan diabetes atau hipertensi, diabetes dengan asam urat itu berarti masuknya lebih ke defisiensi komunitas. Kemudian ada juga option ketidakpatuhan. Kalau ketidakpatuhan itu menolak menjalani pengobatan serta menolak mengikuti anjuran. Nah, pada kasus ini tuh masalahnya sudah terjadi, yaitu sudah terjadi hipertensi, tapi masyarakatnya ini masih belum memahami atau kurang pengetahuan terkait kondisi kesehatannya, maka diagnosa yang lebih tepat adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif ya. Jawabannya adalah A. Ini kita edit dulu aja ya. Oh nanti aja wes. Jadi ini jawabannya adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kata kuncinya ini ya. Nih, terjadi hipertensi 30%, kemudian masyarakat belum memahami terkait kondisi kesehatannya. Ini cara membedainnya. Nanti ada kok di lain sesi aku jelaskan. Nah, kalau kayak gini masuknya diagnosanya apa? Hasil pengkajian di komunitas ditemukan adanya peningkatan kasus stunting dalam 3 bulan terakhir. Hasil penimbangan ditemukan sebanyak 40% balita berada di bawah garis merah, 35% balita diberikan ASI eksklusif, 55% ibu balita mengeluhkan anaknya sulit makan. Data lain menunjukkan sebanyak 20% ibu hamil dalam status KEK, anemia, serta 45% calon pengantin memiliki lila kurang dari normal. Diagnosa keperawatannya apa? Tadi baru tak jelasin, kalau terjadi lebih dari satu masalah, apa diagnosanya? Kalau terjadi lebih dari satu masalah, ini kan balita di bawah garis merah, kemudian ada yang mengalami balitanya sulit makan, kemudian ada ibu hamil dalam status KEK, KEK itu kekurangan energi kronis, beserta anemia juga, kemudian 45% calon pengantin memiliki lila yang kurang dari nilai normal. Berarti ini masalahnya bejibun ya, lebih dari satu. Kalau terjadi seperti ini, maka terjadi apa? Jawabannya adalah pada masalah tersebut sudah terjadi lebih dari satu masalah dalam komunitas yang bersifat aktual, maka diagnosa yang diangkat adalah defisiensi kesehatan komunitas. Jadi ingat-ingat kalau defisiensi kesehatan komunitas itu ada lebih dari satu masalah yang terjadi dalam sebuah komunitas dalam waktu yang sama. Ya, oke, lanjut. Hasil pengkajian ke komunitas ditemukan banyak sampah tidak dikelola dengan baik. 25% warga mengaku membuang sampah di selokan, 45% warga tidak memiliki pembuangan sampah, dan 80% warga mengeluhkan banyak nyamuk. Hasil observasi pada tempat penampungan air ditemukan sebanyak 15% kedapatan jentik nyamuk, 55% warga memiliki kebiasaan menggantung pakaian di kamar, dan tidak menguras bak mandi. Saat ini wilayah tersebut masih 0 kasus DBD. Kalau kondisinya seperti ini, kira-kira diagnosanya apa? Apakah defisiensi kesehatan komunitas, ketidakefektifan perilaku kesehatan cenderung beresiko, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ataukah kurang pengetahuan tentang kesehatan? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau sudah melakukan tindakan-tindakan maladaptif, tapi belum terjadi sebuah masalah, itu apa diagnosanya? Perilakunya maladaptif, tapi masalahnya belum terjadi.
Ayo yang belum jawab, monggo dijawab dulu teman-teman. Kira-kira apa jawabannya? Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik, dia jarang olahraga, nggak mau diet, makan terus, dia tahu nih akibatnya nanti itu bisa ke obesitas dan lain-lain. Tapi masih dilakukan, berarti itu diagnosanya adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, perilaku maladaptifnya apa nih Kak di kasus ini? Yang pertama, banyak sampah tidak dikelola dengan baik, kemudian tidak memiliki pembuangan sampah, warga mengaku membuang sampah di selokan, serta warga memiliki kebiasaan menggantung pakaian di kamar dan tidak menguras bak mandi. Ini kan harusnya tidak boleh dilakukan, tapi tetap dilakukan sama wilayah tersebut. Tapi meskipun wilayah tersebut melakukan keempat tindakan ini, belum terjadi masalah DBD di lingkungannya. Berarti diagnosanya yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko atau apa yang dia lakukan ini cenderung beresiko nanti terjadi demam berdarah kalau semisal banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik, banyak baju menggantung, nanti kan nyamuk-nyamuk juga ikut gantung, ikut berdiam diri di situ juga ya. Jadi perilaku yang dia lakukan itu berpotensi nanti ke depannya bisa mengakibatkan terjadinya DBD. Makanya diagnosanya adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko ya. Kita lanjut ya. Sambil dicatat boleh teman-teman, kalau dicatat di kertas kecil buat teman-teman pegangan boleh. Perilaku kesehatan cenderung beresiko tadi melakukan tindakan maladaptif tapi belum terjadi masalah ya. Yuk lanjut. Aku drilling terkait penentuan diagnosa dulu ya, soalnya teman-teman masih belum ini, bukan masih belum sih, udah bisa, cuma harus diingatkan lagi terkait cara menentukan diagnosanya. Untuk soal selanjutnya, hasil pengkajian komunitas menunjukkan adanya peningkatan kasus COVID-19 sebanyak 55%. Hasil pengkajian menunjukkan 55% warga tidak tahu cara pencegahan COVID, 15% warga tidak mengenal COVID, dan 30% lainnya sama sekali belum pernah mendapatkan informasi tentang COVID. Apakah diagnosa keperawatan komunitas yang tepat pada kasus tersebut? Apakah defisiensi kesehatan komunitas, ketidakefektifan perilaku kesehatan cenderung beresiko, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ataukah kurang pengetahuan? Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Kira-kira apa, teman-teman, jawabannya? Ayo, yang belum jawab, boleh dijawab dulu ya. Ayo, dijawab dulu. Ayo teman-teman dijawab dulu. Apa jawabannya? Yang belum jawab boleh jawab ya. Jawabannya adalah, nah, kata kuncinya di sini adalah adanya peningkatan kasus COVID sebanyak 55%. Kemudian hasil pengkajiannya ternyata hampir semuanya ya, hampir bukan hampir semuanya, hampir setengah dari warga tidak tahu cara pencegahan COVID-19, 15% warga tidak kenal apa itu COVID, dan 30% lainnya sama sekali belum pernah mendapatkan info terkait COVID-19. Makanya diagnosa yang muncul adalah kurang pengetahuan ya, kurang pengetahuan. Oke, lanjut. Lagi, ayo diagnosa terus. Pengkajian pada masyarakat di desa X didapatkan data jumlah lansianya 21 orang, terdiri dari 12 perempuan, 9 laki. Hasil pemeriksaan kesehatan didapatkan 10 orang memiliki tekanan darah di atas 150/90, orang punya asam urat di atas 7, 2 orang glukosa darahnya sewaktu di atas 200.
10 orang memiliki berat badan kategori obesitas. Posyandu lansia sudah dilaksanakan setiap tanggal 20 setiap bulannya dengan cakupan 70-80%, namun belum ada kegiatan senam lansia dan penyuluhan kesehatan jarang dilaksanakan. Apakah masalah keperawatan yang muncul pada kasus di atas? Apakah defisiensi kesehatan komunitas, ketidakefektifan perilaku kesehatan cenderung beresiko, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ataukah kurang pengetahuan tentang kesehatan? Yuk, jawabannya apa? Yuk, jawabannya apa? Yuk, yang lain. Bu Kris sudah jawab A, yang lain? Ayo, yang lain jawabannya apa? Yang belum jawab, ayo ikutan jawab. Teman-teman yang lain mana tadi ya? Halo. Jawabannya adalah A, di mana pada kasus di atas sudah terjadi lebih dari satu masalah yang terjadi di komunitas dan belum terdapat cukup program untuk mengatasi masalah yang terjadi. Masalahnya mana aja nih Kak? Oke, yang pertama ada tekanan darahnya tinggi di atas 150. Masalah pertama ya. Masalah kedua punya asam urat di atas 7. Masalah ketiga ada dua orang glukosa darah sewaktu di atas 200. Ya, masalah keempat, ada 10 orang memiliki berat badan kategori obesitas. Berarti sudah lebih dari satu masalah dalam satu kurun waktu, maka diagnosa yang diangkat adalah defisiensi kesehatan komunitas, ditunjang lagi atau didukung lagi dengan data bahwa program posyandu lansianya sudah ada, tapi cakupannya belum 100%. Makanya ini tadi di sini dicantumkan bahwa belum terdapat cukup program untuk mengatasi masalah yang terjadi karena cuma ada posyandu lansia yang kegiatan senam sama penyuluhan kesehatan lainnya juga jarang dilakukan. Diagnosanya adalah defisiensi kesehatan komunitas. Pokoknya cara ngingetinnya ada satu masalah, lebih dari satu masalah terjadi dalam satu waktu tertentu tuh defisiensi kesehatan komunitas. Kalau ketidakefektifan perilaku kesehatan itu sama kayak hampir mirip dengan pemeliharaan kesehatan. Tapi aku sih lihat dulu ya. Coba di SDKI ada sendiri apa enggak ada ini? Sebentar ya. Ketidakefektifan perilaku kesehatan. Ketidakefektifan perilaku kesehatan. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada pemeliharaan kesehatan. Nggak ada kalau ketidakefektifan perilaku kesehatan. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko melakukan tindakan maladaptif atau tindakan yang kurang baik yang nantinya tindakan tersebut itu bisa menyebabkan seseorang itu terjadi atau terkena penyakit ya. Kemudian ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu sudah terjadi masalah, tapi dari masyarakatnya atau dari personalnya itu belum terlalu memahami terkait bagaimana cara untuk memelihara kesehatannya itu ya. Kalau kurang pengetahuan ya dia mengatakan tidak tahu, belum dapat informasi dan lain-lain. Lanjut. Hasil pengkajian di pabrik pengolahan kayu ditemukan 45% pekerja sering mengeluhkan sesak nafas. 25% lainnya telah didiagnosa ISPA. Para pekerja keberatan karena harus berobat sendiri karena tidak ditanggung oleh pabrik. Data lain menunjukkan hanya terdapat 25% pekerja yang memiliki asuransi kesehatan. Perawat berencana membantu menyampaikan hak-haknya kepada pemilik pabrik tersebut. Apakah peran utama perawat pada kasus tersebut? Apakah edukator, caregiver, motivator, advokat, ataupun konselor? Kira-kira yang mana? Kalau dia itu memperjuangkan hak-hak pasiennya, itu dia apa? Memperjuangkan atau melindungi hak pasien. Itu masuknya di, kita bahas satu persatu ya. Kalau edukator itu adalah edukasi ya, berarti kita memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan. Kalau caregiver
itu memberikan asuhan keperawatan ya. Kalau motivator ya biasa kita sebagai motivasi atau penyemangat bagi masyarakat yang sedang kita asuh ya, yang kita rawat. Kalau konselor itu sebagai apa ya, konsultasi gitu ya, konsultasi terkait masalah kesehatan yang dialami. Kalau advokat itu lebih ke mempertahankan, memperjuangkan ataupun bahkan melindungi hak-hak dari masyarakat ataupun pasien yang sedang dikelola. Jadi jawabannya adalah D, di mana ini kan tadi banyak yang terkena ISPA ya, yang diagnosa ISPA itu 25%, terus banyak yang sesak nafas. Tapi di sini di pabriknya belum didaftarkan atau yang didaftarkan hanya 25% saja dari pekerjanya untuk asuransi kesehatan. Makanya perawat berencana untuk membantu menyampaikan hak-hak dari karyawan kepada pemilik pabrik tersebut dengan tujuan agar nantinya ke depannya si karyawan ini bisa diberikan asuransi kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan gitu ya. Jawabannya adalah advokat. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini gampang. Perawat komunitas sedang melakukan pengumpulan data dengan teknik pemotretan terhadap lingkungan, fasilitas umum, dan aktivitas masyarakat untuk menggambarkan peta lingkungan di sebuah desa. Apakah metode pengkajian yang dilakukan oleh perawat tersebut, apakah wawancara, studi literatur, Winfield survey, angket atau kuesioner, atau KFGD? Yuk, yang mana jawabannya? Yuk, jawabannya apa? Kalau yang ditanyakan adalah pemotretan terhadap lingkungan untuk memetakan atau menggambarkan peta lingkungan, jawabannya adalah windshield survey atau WS ya. Nah, ini keterangannya ya. Oke, lanjut. Hasil pengkajian data sekunder dari Puskesmas menunjukkan sebanyak 35% balita tidak rutin mengikuti kegiatan posyandu. 20% balita berada pada status BGM atau di bawah garis merah, dan 45% balita sering melakukan kunjungan puskesmas karena sakit. Perawat berencana melakukan pengkajian secara langsung pada ibu balita untuk menggali masalah tersebut. Apakah metode pengkajian yang terdapat pada kasus tersebut? Apakah wawancara? Apakah studi literatur? Apakah Winfield survey, angket atau kuesioner, atau KFGD? Kira-kira yang mana? Kalau menanyakan secara langsung, berarti metode yang digunakan adalah kalau FGD kita bentuk sebuah grup untuk mendiskusikan sesuatu masalah ya. Biasanya terfokus ya masalahnya kalau FGD itu. Kalau angket atau kuesioner kita sebar pertanyaan, nanti sistemnya eh, si narasumber ini menjawab dengan mengisi kuesionernya. Kalau WS tadi keliling-keliling daerah sekitar komunitas kita, terus kita foto dan kita petakan di mana letak tempat ibadah, kemudian di mana apa sih namanya sekolahannya, kemudian di mana poskesdesnya dan lain-lain. Kemudian kalau studi literatur itu kita cari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ataupun dengan apa yang kita cari. Bisa data dari puskesmas, data dari kader, ataupun juga nyari jurnal-jurnal tertentu ya. Kalau wawancara berarti bertanya secara langsung. Jawabannya adalah A. Oke. Ini ya. Wawancara merupakan teknik mencari informasi melalui bertanya jawab secara langsung kepada responden. Kita lanjut. Hasil pelaksanaan musyawarah desa antara perawat komunitas dan masyarakat telah disepakati adanya permasalahan komunitas dan bentuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama praktik komunitas. Sedikitnya terdapat 3 diagnosa keperawatan komunitas dengan intervensi masing-masing diagnosa. Apakah kegiatan berikutnya yang harus dilakukan oleh perawat komunitas? Apakah kita susun prioritas masalahnya, kita susun POA-nya, kita susun penganggarannya, kita laksanakan implementasinya, atau kita laksanakan evaluasinya. Loh, aduh, udah ketahuan nih jawabannya ya. Sik. Mana tadi? Ayo, jawabannya adalah, halo teman-teman, jawabannya adalah
Jawabannya adalah B ya. Jadi kita tentukan diagnosanya, kita buat POA atau planning of action dengan tujuan itu kita eh, apa ya kita susun dulu atau kita range kira-kira mana tindakan yang harusnya dilakukan terlebih dahulu, kemudian sasarannya seperti apa, sasarannya kepada siapa, nanti pas waktu tujuan akhirnya seperti apa itu pakainya POA ya. Hmm. Prioritas permasalahan merupakan kegiatan menentukan urutan permasalahan sesuai dengan scoring, di mana setelah di scoring, POA ini merupakan jadwal terkait kegiatan intervensi yang akan dilaksanakan sesuai dengan scoring ya. Soalnya lumayan banyak nih. Pengkajian ibu hamil di desa M didapatkan 10 orang. Hasil pemeriksaan didapatkan 5 ibu hamil memiliki TD di atas 130 dan HB di bawah 11. Hasil angket ditemukan data 5 orang ibu hamil trimester pertama mengeluh pusing, mual, dan susah tidur, sehingga lebih sering berbaring di rumah dan jarang keluar rumah. Sudah mendapatkan FE namun kadang diminum karena merasa tambah mual setelah minum obat tersebut. Suami ibu hamil rata-rata nelayan. Ikan segar hasil tangkapannya dijual. Jika ada yang tidak laku, maka dibuat ikan asin. Sehingga ibu hamil kadang hanya mengkonsumsi nasi dan ikan asin saja. Hasil wawancara kepada kelima ibu hamil dengan HB di bawah 11 mengatakan sudah diberikan penyuluhan agar banyak mengkonsumsi sayuran hijau, ikan segar, dan telur, namun mereka mengatakan sulit untuk mendapatkan sayuran karena tinggal di pinggir pantai dan penjual sayur juga jarang lewat. Masalahnya apa? Apakah defisiensi kesehatan komunitas, ketidakefektifan perilaku kesehatan cenderung beresiko, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ataukah manajemen kesehatan tidak efektif? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo teman-teman. Yang belum jawab bisa ikutan jawab ya. Ayo jawabannya apa? Ayo jawabannya apa? Jawabannya apa yo? Yuk yang lain yang belum jawab. D, ada yang bilang D, ada yang bilang E. Oke, nggak apa-apa. Berbeda jawaban tidak apa-apa. Ayo yang lain, ada lagi yang mau jawab? Kita lihat ya, jawabannya adalah Jawabannya adalah E, di mana ini data data subjektifnya tadi kan mengungkapkan kesulitan dalam menjalani program perawatan atau gagal dalam menjalani program perawatan, di mana dia tadi HB-nya udah 11, dia sudah dikasih penyuluhan, sudah juga dikasih FE tapi tidak diminum karena mual tadi. Kemudian apa sih namanya jarang makan konsumsi sayuran hijau dan ikan segar. Kemudian DO-nya nih gagal melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resiko, yaitu hasil pemeriksaan didapatkan 5 ibu hamil memiliki tekanan darah di atas 130. Nih ya, suami ibu hamil rata-rata nelayan ikan segar, tapi hasil tangkapannya malah dijual, bukan dikonsumsi. Kalaupun ada sisa malah dijadikan ikan asin ya. Sementara tensinya tinggi. Kemudian gagal menerapkan program perawatan pengobatan dalam kehidupan sehari-hari, di mana 5 ibu tadi itu kan HB-nya di bawah 11 dan sudah mendapatkan tablet FE, namun kadang diminum, kadang tidak, karena merasa tambah mual setelah minum obat tersebut. Maka diagnosanya yang betul adalah bukan pemeliharaan kesehatan tidak efektif, tapi manajemen kesehatan tidak efektif. Ya, jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut.
Hasil pengkajian di sebuah kelurahan didapatkan 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 20% penderita masyarakat umumnya terbiasa makan makanan tinggi natrium atau asin. Hasil wawancara dengan kader kesehatan mengatakan penderita hipertensi di wilayah tersebut hanya 10% yang mau datang untuk memeriksakan kesehatan pada saat ada posyandu. Apakah strategi penanganan masalah untuk membentuk perilaku sehat mandiri di masyarakat? Apakah pemberdayaan, apakah proses kelompok, apakah bina suasana, apakah kemitraan, ataukah partisipasi? Kira-kira yang mana, teman-teman? Kira-kira yang mana? Jawabannya apa? Ini tuh udah terjadi hipertensi, terus yang ikut posbindu cuma 10% aja, yang lain nggak ikutan ya. Kira-kira ini kamu kalau mau membuat namanya penanganan masalah, kira-kira pakai strategi apa? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya adalah program kelompok, Rek, bukan partisipasi. Jadi di strategi penanganan itu nggak ada yang namanya partisipasi. Yang ada itu pemberdayaan, proses kelompok, kemudian ada kemitraan, terus nanti ada lain ya. Di sini kenapa kok menggunakan proses kelompok? Nah, di sini ya. Masalahnya tadi di 30% masyarakat mengalami hipertensi, kemudian 25% berusia produktif. Nah, di sini umumnya biasanya makan makanan yang tinggi natrium atau yang asin dan hanya 10% yang mau datang ke posyandu atau posbindu. Nah, strategi penanganan masalah adalah dengan melibatkan masyarakat agar turut serta dalam posyandu atau posbindu sehingga kondisi hipertensi terkontrol, maka yang digunakan pendekatannya adalah program kelompok. Coba aku tunjukkan di slide-nya aja sekalian ya, bentar. Tak bukakan slide-nya dulu. Review materi, bentar ya. Pemberdayaan. Ah, ini. Jadi strategi fokus kegiatan keperawatan komunitas, strateginya itu yang pertama ada proses kelompok, di mana ini melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui pembentukan kelompok ya. Nah, di mana kelompok yang anggotanya itu memiliki masalah kesehatan yang sama. Nih, memang artinya tuh lebih ke arah partisipatif, tapi nggak ada yang di sini partisipatif nggak ada. Kemudian ada pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu lebih untuk meningkatkan kontrol dalam pengambilan keputusan pada level individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Ya, kalau kemudian ini strateginya nanti kita bahas nanti aja. Kemudian ada kemitraan. Kemitraan tuh contohnya gini, kita lagi megang sebuah daerah yang dia itu tinggi diare, angka diarenya tinggi, tapi di sana itu WC-nya nggak ada, kemudian air bersihnya nggak ada. Nah, kalau misalnya kita atasi sendiri, kita kan kurang dana, masyarakatnya juga nggak punya. Akhirnya kita melakukan kemitraan atau join gitu ya, ngajak kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik itu semisal mungkin kelurahannya, ataupun Dinkes, ataupun lembaga-lembaga bantuan amal seperti RZ, Dompet Duafa, dan lain-lain untuk membantu membuatkan WC dan penyediaan air bersih kayak gitu, atau membuatkan sumur untuk air bersihnya ya. Kemudian ada yang satunya itu pendidikan kesehatan. Jadi ada empat ya, Rek, ya. Nah, kasus ini tadi, dia ini kita lebih fokuskan ke mengatasi masalah yang terjadi pada ini tayo, ya. Pada sebuah kelompok dengan kita bentuk sebuah kelompok itu tadi agar orang-orang yang mengalami permasalahan yang sama itu bisa mencari solusi secara bersama-sama. Atau kita pilihannya tadi program kelompok ya. Nah, ini.
Tadi pemberdayaan itu kita motivasi untuk lebih bisa mencari atau memutuskan apa sih namanya problem solving yang tepat. Kemudian kalau proses kelompok itu kita tingkatkan partisipasi masyarakat dengan cara dibentuk sebuah kelompok dan biasanya anggotanya itu untuk orang-orang yang memiliki masalah yang sama. Kalau bina suasana ini nggak ada, kemitraan itu tadi ya kita ngajak kerjasama. Tadi yang satu lagi ada pendidikan kesehatan. Oke, lanjut. Pemberdayaan tadi gimana Kak? Pemberdayaan itu ini coba ya. Kak Zi nanti di akhir sesi aja ya. Nanti tak review kok, tak review lagi ya. Kita lanjut dulu aja biar selesai dulu soalnya ya. Lanjut ya, didapatkan data pada kasus pengguna narkoba di sebuah wilayah, 25% pengguna ganja, 10% pengguna sabu-sabu, dan 10% pengguna heroin, 30% dari yang direhabilitasi menggunakan jarum suntik dan positif HIV. 10 remaja dilaporkan telah mengikuti rehabilitasi di pusat rehab yang dikelola oleh pemerintah. Apakah pencegahan masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Apakah tidak melakukan transfusi darah, tidak melakukan hubungan, tidak ciuman antara laki-laki dan perempuan, tidak memakan bersama dengan penderita HIV, ataukah tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Untuk penularan narkoba, gampang ya, gampang. Jadi untuk mencegah, untuk biar tidak terjadi penularan seperti ini, ya yang terjadi HIV ini positif HIV tadi kan akibat menggunakan jarum suntik yang bersama-sama, maka untuk mencegah masalah itu muncul atau masalahnya itu biar tidak semakin besar, maka kita harus edukasi untuk tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Jadi satu orang satu jarum suntik ya. Karena kalau penggunaannya bergantian nanti berpotensi untuk terjadi penularan HIV. Oke, lanjut. Hasil pengkajian di salah satu desa, penduduk lansia ada 30% dari total penduduk, 10% lansianya kena hipertensi, sedangkan 20% lansia mengeluhkan nyeri pada persendian kaki ataupun tangan. Masyarakat sering makan makanan yang kandungan natrium tinggi. Tingkat pendidikan wilayah ini 30% tidak lulus. Kemudian, mana tadi? 5% lansia juga mengeluhkan nyeri pada tulang belakang. Hanya 5% lansia rutin pemeriksaan kesehatan ke posyandu lansia. Kader kesehatan mengatakan lansia sangat jarang memeriksakan kesehatannya atau jarang ke posbindu. Apakah data utama yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? Apakah pola makan, tingkat pendidikan, perilaku sehat lansia, jarak tempat layanan kesehatan, atau dukungan keluarga? Kira-kira yang mana? Yang harus dikaji. Pola makan sudah, dia banyak yang mengandung natrium. Tingkat pendidikan tidak lulus SD wilayahnya ya. Perilaku sehat lansia di sini dia perilaku sehatnya dia nggak ada ya. Dia malah nggak mau meriksa kesehatan. Kemudian dukungan keluarga atau masyarakat pada lansia ada nggak di sini kira-kira? Hmm, mana nih? Kalau dukungan keluarga atau masyarakat pada lansia, aslinya untuk dukungan masyarakatnya ini sudah ada ya. Karena kan sudah ada program posyandu untuk lansia atau posbindu. Nah, kira-kira apa? Kok cuma 5% lansia yang rutin memeriksakan kesehatannya? Nah, jawabannya adalah nggak ada yang jawab. Jawabannya adalah dikarenakan hanya 5% lansia rutin memeriksakan kesehatan ke posyandu lansia. Nih, kader kesehatan mengatakan lansia sangat jarang memeriksakan kesehatannya. Data yang harus dikaji lebih dalam yaitu jarak antara rumah pasien dengan pelayanan kesehatan dikarenakan hanya sedikit sekali pasien yang memeriksakan kondisinya. Dan satu lagi alasannya adalah, ini nih,
Satu lagi alasannya adalah juga ada beberapa lansia yang mengalami nyeri pada tulang belakang. Kalau kejauhan, itu nanti dia ya susah untuk mobilisasinya. Kemudian kalau kita telisik dari satu persatu jawaban dari option A sampai E, pola makannya ini sudah dimunculkan di kandungan natrium tinggi. Kemudian tingkat pendidikan ini tadi ada tidak lulus SD ya. Nih, tingkat pendidikan wilayah ini 30% tidak lulus SD. Kemudian perilaku sehat lansianya ini perilaku sehatnya maladaptif, soalnya dia jarang memeriksakan kesehatannya. Kemudian jarak tempat layanan kesehatan di sini nggak ada. Kemudian kalau dukungan keluarga atau masyarakat, sebenarnya kalau dukungan masyarakat ini sudah ada, yaitu dengan adanya program posyandu lansia. Maka yang harus dikaji lebih jauh yaitu jarak tempat pelayanan kesehatan. Takutnya layanan kesehatan ini jauh, lansianya itu mas untuk datang ke sana. Pengennya disamperin aja ke rumah-rumah gitu ya. Oke, lanjut. Saya ya, bacaan dulu ya. Seorang perawat yang melakukan pengkajian di masyarakat didapatkan data 30% lansia tidak mengikuti program Posbindu setiap bulan. 15% mengalami hipertensi. Masyarakat mengatakan belum pernah diberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya mengikuti program Posbindu bagi lansia. Apakah peran utama perawat pada kasus tersebut? Apakah konselor, edukator, manajer, motivator, atau caregiver? Kira-kira yang mana? Yang mana teman-teman? Karena pada kasus ini, di sini masyarakat mengatakan belum pernah diberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya program Posbindu bagi lansia, maka peran utama yang harus dilakukan perawat pada kasus ini adalah sebagai edukator, yaitu untuk mengedukasi terkait program Posbindu tadi ya. Posbindu itu kegiatannya apa aja, manfaatnya apa aja, terus biasanya dilaksanakan kapan, itu harus diedukasi ya. Jadi nanti biar lansianya paham. Jawabannya adalah B. Oke, good job. Lanjut. Seorang perawat yang melakukan pengkajian di masyarakat, hasil pengkajiannya, remaja usia 15 sampai 20 tahun, 70% sudah merokok aktif. Perawat tersebut melakukan terapi hipnosis kepada remaja yang merokok aktif dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku untuk dapat mengurangi intensitas merokok. Apakah bentuk dari promosi kesehatan pada kasus tersebut? Apakah pemberdayaan masyarakat, pengkajian dan penilaian, modifikasi gaya hidup, diseminasi informasi, ataukah penataan lingkungan? Kira-kira yang mana? Ayo teman-teman yang belum jawab, monggo dijawab dulu. Ayo jawabannya apa? Di sini ada 70% remaja yang merokok, terus perawatnya melakukan hipnosis dengan tujuan untuk terjadi perubahan perilaku. Maka di sini promosi kesehatannya itu bentuknya adalah untuk memodifikasi gaya gaya hidup. Jawabannya adalah C ya nih. Memilih modifikasi gaya hidup karena terdapat intervensi yang bertujuan untuk merubah perilaku. Lanjut. Ditemukan hasil pendataan di desa, mayoritas penduduknya melakukan kegiatan mandi cuci kakus di sungai. Petugas kesehatan telah memberikan penyuluhan terkait PHBS, namun kondisi ekonomi yang kurang mengakibatkan masyarakat tidak mampu dalam penyediaan sumber air bersih dan jamban yang sehat. Apakah strategi intervensi keperawatan komunitas yang tepat pada kasus tersebut? Apakah kemitraan, sosialisasi, pemberdayaan, proses kelompok, ataukah pendidikan kesehatan? Ini tadi udah tak bahas ya. Kira-kira yang mana nih kalau semisal kita nggak punya cukup dana, kita lagi komunitas nggak cukup dana, terus sementara program harus tetap berjalan, maka yang harus kita gunakan strategi intervensi keperawatannya adalah apakah kemitraan, sosialisasi, pemberdayaan, proses kelompok, ataukah pendidikan kesehatan?
Jawabannya adalah kita lakukan kemitraan di mana kita bisa menjalin kemitraan bersama dinas kesehatan ataupun instansi terkait sesuai dengan kondisi kasus pasien atau masyarakat kita untuk pengadaan jamban sehat dan penyediaan sumber air bersih gitu ya. Tergantung kalau semisal teman-teman mau mengadakan penyuluhan terkait narkoba, kemudian teman-teman nggak punya apa sih namanya narasumber yang mumpuni di bidang tersebut, ya menjalin kemitraan dengan instansi yang fokus pada narkoba kayak gitu-gitu ya. Lanjut. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga yang merawat lansia dengan stroke berdasarkan hasil pengkajian, keluarga mengalami psikologis dan ekonomi yang lemah karena beban harus merawat pasien dengan penyakit stroke dengan waktu yang lama. Perawat berencana mendatangkan psikolog dan tenaga sosial untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Apakah peran perawat yang dilakukan? Apakah pendidik, peneliti, role model, kolaborator, kolabo, kolaborator? Oh, itu salah ya. Atau ke advokat? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Jadi masalahnya ini nggak bisa diatasi perawat sendiri, dia manggil teman-teman sejawat lainnya yang berkompeten untuk mengatasi kasus yang dialami. Itu masuknya tuh apa? Apakah pendidik, peneliti, role model, kolaborator, atau ke advokat? Jawabannya adalah, ayo yang lain jawabannya adalah, ada lagi nggak yang mau jawab? Jawabannya adalah kita melakukan kolaborasi dengan tujuan menyelesaikan masalah bersama-sama ya. Jadi nggak bisa diatasi oleh perawat sendiri. Kita panggil teman-teman sejawat kita untuk menyelesaikan, duduk bersama menyelesaikan masalah yang dialami oleh klien kita. Jadi sifatnya adalah kolaborator. Lanjut. Saat nurse melakukan kunjungan posyandu, didapatkan data jumlah balita 120 orang, yang rutin datang ke posyandu hanya 50%, berarti 60 orang aja. 10% warga rumahnya jauh dari posyandu. Kader posyandu yang aktif hanya 2 orang saja. Hasil wawancara, kader yang tidak aktif mengatakan mereka malas mengikuti kegiatan posyandu karena dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Apakah tindakan keperawatan komunitas yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apakah kita lakukan pelatihan tentang posyandu bagi kader? Kita motivasi kader agar tetap melaksanakan perannya. Kita lakukan kerjasama menyediakan sarana transportasi bagi warga yang rumahnya jauh. Kita jelaskan kepada warga tentang pentingnya membawa balita ke posyandu. Ataukah kita lakukan kerjasama dengan aparat desa untuk memilih kader posyandu baru? Kira-kira yang mana? Jadi ini tuh kadernya ada, ya. Ini tuh kadernya ada, tapi yang aktif cuma 2 orang. Ayo, jawabannya apa? Ayo yang lain yang belum jawab. Kenapa dimotivasi kadernya? Kalau dimotivasi terus dia masih nggak paham gimana? Jadi gini, option yang E ini melakukan kerjasama dengan aparat desa memilih kader posyandu baru. Ini harusnya tidak dilakukan. Sementara kita sendiri sudah tahu nih, kader posyandu yang lama itu hambatannya adalah mereka ini sebenarnya nggak tahu di posyandu tuh mereka harus ngapain gitu ya. Kemudian yang keempat menjelaskan kepada yang keempat yang D menjelaskan kepada warga tentang pentingnya membawa balita. Sebenarnya ini juga bisa dilakukan ya. Tapi antara prosentase balita yang datang ke posyandu dengan kader posyandunya itu jomplang teman-teman ya. Balitanya ini banyak yang lumayan banyak ya, bukan hampir 50%, setengah dari jumlah balita yang ada, tapi kader posyandunya cuma dua biji 2 orang aja ya. Jadi nanti nggak ngatasi, Rek. Kalau bahasa Jawanya nggak ngatasi, bahasa Indonesia apa ya?
nggak cukup lah ya, maksudnya nggak cukup kalau cuma kadernya cuma 2 orang. Nanti yang pendaftaran siapa, belum nimbang berat badan, nulis di KMS, terus nanti tinggi badannya. Sementara kalian tahu sendiri ya, balita itu dengan segala macam keribetannya seperti apa. Jadi 2 orang tuh kurang atau nggak cukup. Kemudian melakukan kerjasama menyediakan sarana transportasi. Sebenarnya kalau posyandu itu kan biasanya lebih ke apa ya namanya didekatkan ke warga-warganya kan, nggak harus di balai desa gitu kan. Kadang ada yang di rumah warga kayak gitu-gitu. Kemudian memotivasi kader agar tetap melaksanakan perannya. Percuma kamu motivasi kalau pengetahuan dia aja kurang gitu ya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan pada kasus ini adalah dikarenakan kadernya yang aktif hanya 2 orang, sementara kunjungannya ini lumayan, ini udah 50%, maka kita lakukan pelatihan ya terkait posyandu kepada kader, dikarenakan tadi ada data ini nih, mereka malas mengikuti kegiatan posyandu karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Biar mereka nggak malas lagi dan ikut aktif dalam kegiatan posyandu, maka kita lakukan pelatihan terkait posyandu itu ngapain aja, cara pendokumentasiannya, cara pengukuran berat badan tinggi badan yang benar, lingkar kepala gimana ngitungnya, lila gimana ngitungnya. Jadi dilatih dulu kadernya. Kalau kadernya sudah dilatih, kadernya sudah aktif lagi, boleh kita lihat lagi kira-kira kunjungannya naik enggak. Kalau kunjungannya belum naik, berarti kita eksekusi untuk di kurangnya kunjungan ini. Caranya gimana nih? Oke, caranya kita lihat kira-kira yang dari mana nih yang jarang datang ya. Dari wilayah mana yang jarang datang. Alasannya apa? Nah, ini tadi ada 10% warganya rumahnya jauh dari posyandu. Tidak perlu kita sediakan sarana transportasi, tapi kita hadirkan posyandu lebih dekat dengan rumah mereka. Kayak gitu ya. Jadi lebih baik kita yang mobile, kita yang keliling daripada kita harus sewa mobil dan lain-lain untuk mendatangkan mereka ke posyandu kita. Gitu ya. Karena cost efektif nanti jatuhnya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Lanjut. Hasil pengkajian di wilayah lokalisasi dekat pelabuhan didapatkan 50% masyarakat pernah mengalami penyakit menular seksual. Puskesmas secara rutin melakukan penyuluhan, namun komunitas kurang responsif dan sulit untuk diajak komunikasi ketika petugas datang ke rumah dan menganggap penyakit adalah resiko pekerjaan. Apakah diagnosa keperawatan yang paling tepat pada komunitas tersebut? Apakah defisit pengetahuan, perilaku cenderung beresiko, coping komunitas tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, ataukah pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Ayo, ayo yang belum jawab. Ayo yang belum jawab. Nurse nanti minta tolong dikirim sampai jam sampai ada aja. Oke, siap, Kak. Yuk, apa jawabannya? Defisit pengetahuan. Perilaku cenderung beresiko. Enggak ya, sudah terjadi. Coping komunitas tidak efektif. Manajemen kesehatan tidak efektif. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Jawabannya adalah jawabannya adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Lagi-lagi aku ingatkan teman-teman, manajemen kesehatan tidak efektif itu sudah terjadi masalah, tapi mereka itu tidak mau untuk melakukan pengobatan ya, ataupun mereka tuh gagal dalam melakukan proses pengobatan. Contoh, sudah terjadi TBC, tapi dia minum obat hanya 1 bulan langsung putus obat dikarenakan mungkin mual muntah atau males lihat obatnya banyak. Itu berarti manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, itu mereka sudah terjadi masalah, tapi mereka ini kurang paham.
Ya, kurang paham itu sebenarnya dia ada paham tapi cuma sedikit prosentasinya. Kurang paham terkait bagaimana sih cara yang efektif untuk memelihara kesehatannya. Itu pemeliharaan kesehatan. Kalau coping komunitas tidak efektif, itu tadi ya, dia sering terjadi ada masalah, kemudian komunitasnya itu tidak bisa memutuskan atau apa sih namanya ya, problem solvingnya itu kurang pas atau kurang bagus. Terus dikarenakan problem solvingnya kurang bagus, dalam sebuah komunitas tuh terjadi banyak masalah yang timbul. Kalau perilaku cenderung beresiko, itu kita fokuskan pada perilaku maladaptif yang dilakukan secara terus-menerus tapi belum terjadi masalah. Ya, kalau defisit pengetahuan itu kata-katanya belum mengetahui terkait COVID, nggak tahu COVID itu apa, penyebabnya apa dan lain-lain itu defisit pengetahuan. Ya, jadi ini adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Mana datanya, Kak? Ini sudah terjadi 50% mengalami penyakit menular seksual. Kemudian pas waktu di sana udah dikasih penyuluhan, ternyata responnya kurang bagus. Sulit diajak komunikasi juga, ternyata pas ditanya, mereka tuh menganggap penyakit ini tuh biasalah resiko pekerjaan. Jadi menganggap enteng dari masalah yang terjadi. Itu masuknya di manajemen kesehatan tidak efektif. Ya. Oke, soalnya selesai. Review materi ya. Ini selayang pandang aja ya, di kisi-kisi ada definisi komunitas dan lain-lain. Nah, definisi komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan, serta rasa saling mengenal dan adanya interaksi antar anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Atau sekumpulan orang yang saling berpengalaman dalam hidupnya, atau juga bisa diartikan sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang menempati wilayah tertentu dan berinteraksi menurut adat istiadat tertentu. Nah, ini pengantarnya dulu. Indonesia kalau mau sehat, berarti masyarakatnya harus tahu, mau dan mampu berperilaku hidup sehat. Nah, ini tujuannya, arahnya akan ke tujuan pembangunan nasional di mana Indonesia bisa sehat dan produktif. Nah, pembangunan kesehatan nasional itu menitik beratkan pada kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri atau pengetahuannya harus mumpuni. Di mana penting sekali peran serta masyarakat dalam menolong diri sendiri untuk hidup sehat dan produktif. Dan peningkatan peran serta masyarakat atau individu dan keluarga ataupun kelompok itu nanti dikoordinir oleh seorang yang bernama perawat komunitas ya. Jadi perawat komunitas itu bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat itu bisa menolong dirinya sendiri ya. Oke. Nah, definisi keperawatan komunitas, di mana keperawatan komunitas adalah sebuah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan penekanan kelompok resiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan dan rehabilitasi dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Ya, makanya kenapa sekarang di desa-desa itu sudah ada yang namanya Poskesdes atau pos kesehatan desa, itu salah satu termasuk bentuk dari keperawatan komunitas. Tujuan keperawatan komunitas yaitu pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan keperawatan secara langsung atau direct care. Kemudian perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat dengan mempertimbangkan permasalahan kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan individu, keluarga, ataupun kelompok. Dengan tujuan agar kliennya mampu apa? Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dialami, menetapkan dan memprioritaskan masalah, memecahkan dan menanggulangi masalah kesehatan, kita evaluasi terkait sejauh mana keberhasilan pemecahan masalah dan mampu memelihara kesehatan secara mandiri. Sasarannya ada individu ya, ada yang keluarga juga, kemudian ada kelompok atau komunitas.
Kelompok itu dibagi banyak, ada kelompok dengan kebutuhan kesehatan khusus, misal bayi, balita, ibu hamil, lansia, atau kelompok dengan kesehatan khusus yang memerlukan pengawasan, contoh pasien-pasien TBC, HIV, hipertensi, kanker, DM, dan lain-lain, atau kelompok disabilitas, ataupun kelompok yang memiliki resiko tinggi terserang penyakit, contoh pada kelompok pengguna narkoba, PSK, dan lain-lain. Lingkup praktiknya, asuhan keperawatan langsung berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar yang terkait kebiasaan dan pola hidup yang tidak sehat sebagai akibat ketidakmampuan masyarakat beradaptasi terhadap lingkungan internal dan eksternal. Nah, prosesnya bersifat alamiah, sistematis, dinamis, kontinu, dan berkesinambungan dalam rangka memecahkan masalah kesehatan dari individu yang dimulai dari pengkajian, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Falsafahnya nih ya, saling berhubungan ya, manusia, lingkungan, keperawatan, dan kesehatan, saling berhubungan. Oke, ini penjelasannya nggak usah wis. Nah, ini strategi intervensi keperawatan komunitas. Tadi ada preventif primer, di mana preventif primer itu kita tujukan kepada individu, kelompok, keluarga, ataupun masyarakat yang sehat, di mana bentuk tindakan keperawatannya itu sebuah promosi kesehatan atau perlindungan spesifik agar terhindar dari masalah. Contoh, kita lakukan edukasi, kita lakukan imunisasi, ataupun vaksin, ataupun promosi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Itu preventif primer. Ingat-ingat, primer pada yang sehat. Kalau yang sekunder itu diberikan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang beresiko mengalami masalah kesehatan atau yang sudah terjadi masalah kesehatan juga bisa. Nah, di sini untuk preventif sekunder kita itu fokusnya adalah kita identifikasi pada masyarakat atau kelompok yang beresiko atau kita lakukan penanggulangan masalah kesehatan. Ya, bentar ya, Rek, bentar. Kemudian nih ya, upaya penemuan penyakit sejak awal, screening kesehatan, bisa kita lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta melakukan rujukan terhadap masyarakat yang memerlukan tata laksana lebih lanjut. Jadi, sekunder itu fokusnya identifikasi atau screening pada kelompok yang beresiko, semisal kelompok-kelompok lansia, balita, atau yang kelompok yang obesitas dan lain-lain. Sama kita lakukan penanggulangan masalah pada masyarakat ya. Jadi masalahnya sudah ada, misal dia sakit ataupun yang lainnya, dan kita bisa juga lakukan kesehatan secara berkala. Kalau preventif tersier itu ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada masa pemulihan setelah mengalami masalah kesehatan. Jadi pasiennya udah habis sakit, itu namanya preventif tersier dengan tujuannya untuk merehabilitasi pasca perawatan agar untuk meminimalisir terjadinya kecacatan. Contoh kalau teman-teman punya pasien di sebuah komunitasnya itu ada yang post stroke dirawat di rumah sakit. Pas waktu nyampe di rumah, teman-teman kunjungan ke rumah untuk diajari terkait ROM agar setelah stroke itu pasiennya itu tidak mengalami kontraktur sendi ataupun atrofi otot. Kita lanjut. Nah, prinsip etik keperawatan komunitas ini ada kemanfaatan atau beneficient, non-maleficient, autonomi, fidelity, veracity, justice, dan accountability. Jadi nanti kalau di komunitas muncul pertanyaan-pertanyaan etik juga biasanya ada ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman pahami dari arti kecil dari masing-masing poin ini, nanti tinggal dinalar atau dianalisis. Asumsi dasar keperawatan komunitas, di mana sistem pelayanan kesehatannya bersifat kompleks, kemudian pelayanan kesehatan itu berfokus pada 3 level prevensi, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian keperawatan itu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendidikan dan penelitian
evidence-based practice, termasuk keunikan budaya setempat sebagai landasan praktik keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan komunitas yang biasanya muncul ada defisit kesehatan komunitas, terdapat masalah kesehatan satu atau dua masalah yang terjadi pada sebuah komunitas. Ini penyebab tanda gejalanya nanti bisa teman-teman baca lagi. Yang penting, poin pentingnya di defisit kesehatan komunitas adalah terjadi lebih dari satu atau terjadi lebih dari satu masalah dalam satu waktu tertentu dan adanya bisa saja disebabkan oleh yang pertama ini hambatan akses ke pemberi pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya, programnya tidak memiliki anggaran yang cukup. Jadi ada program tapi nggak ada anggaran akhirnya nggak jalan, ataupun programnya itu belum mengatasi masalah yang terjadi. Contoh tadi ada yang kena hipertensinya banyak tapi programnya cuma posbindu, senam-senamnya nggak ada ya. Nanti dibaca ulang, tapi poin pentingnya tadi ya, ada masalah lebih dari satu dalam sebuah wilayah di satu waktu tertentu. Kemudian ada coping komunitas tidak efektif, itu lebih berfokus pada pola penyelesaian masalah atau problem solving yang tidak efektif untuk memenuhi tuntutan atau masalah di dalam masyarakat. Ya, untuk menegakkan diagnosis ini perlu adanya gejala dan tanda komunitas tidak memenuhi harapan anggotanya, ada konflik masyarakat meningkat, ada insiden masalah masyarakatnya tinggi, partisipasi masyarakatnya kurang, dan tingkat penyakit atau stres masyarakatnya juga meningkat. Kemudian ada yang namanya kesiapan peningkatan coping komunitas. Kalau kesiapan peningkatan coping komunitas ini berfokus pada pola adaptasi dan penyelesaian masalah komunitas yang memuaskan. Contohnya, misal di sebuah wilayah itu sudah terjadi masalah, terus sudah ada pemecahan masalah yang diusungkan oleh salah satu anggota keluarganya, itu berarti anggota masyarakatnya, itu berarti kesiapan peningkatan coping komunitas. Kemudian ada manajemen kesehatan tidak efektif, di mana pasien, keluarga, atau komunitas mengetahui bahwa sudah terjadi permasalahan kesehatan, namun mereka gagal menerapkan program perawatan atau pengobatan dalam kehidupan sehari-hari. Tanda gejalanya, dia mengungkapkan kesulitan dalam menjalani program pengobatan, gagal menerapkan program perawatan atau pengobatan, ataupun aktivitas hidup sehari-hari yang tidak efektif. Kemudian kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, itu ketidakmampuan mengidentifikasi, mengelola, dan menemukan bantuan untuk mempertahankan kesehatan, sudah terjadi penyakit namun populasi kurang pengetahuan atau kurang memahami terkait pemeliharaan kesehatannya. Nah, ini perilaku kesehatan cenderung beresiko, itu perilaku maladaptif namun belum terjadi masalah, adanya hambatan kemampuan dalam memperbaiki perilaku kesehatan. Jadi perilakunya kurang baik, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus itu berpotensi untuk terjadi sebuah masalah. Kemudian ada kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, di mana itu motivasi populasi atau masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku individu, keluarga dalam kategori sehat. Biasanya kalau kata-kata kesiapan-kesiapan itu di soalnya itu sudah ada kata-kata semisal mereka ingin apa wilayahnya bebas dari penyakit ini atau mereka ingin tahu caranya agar terhindar dari penyakit ini kayak gitu-gitu ya. Itu kesiapan. Kemudian jenis evaluasi ini sering muncul, ada evaluasi formatif, di mana evaluasi formatif itu pelaksanaan evaluasi yang dilakukan ketika program kegiatan masih dilaksanakan atau evaluasi jangka pendek ya. Kemudian hasil observasi dan analisa perawat terhadap respon pasien setelah implementasi dilakukan. Evaluasi jangka pendek. Contoh, kamu habis melakukan penkes, kamu tanya, misal penkesnya itu terkait batuk efektif ya, sudah diajarkan. Oke Bu atau Pak, coba sekarang diulang lagi terkait batuk efektifnya tadi seperti apa. Nah, kalau dia bisa melakukan berarti evaluasi formatifnya lolos dia ya. Kalau yang sumatif itu evaluasi jangka panjang ya, evaluasi jangka panjang di mana evaluasi itu berdasarkan hasil akhir ketercapaian tujuan sesuai dengan tujuan awal. Contoh, bersihan jalan nafas tidak efektif itu kan tujuannya adalah bersihan jalan nafasnya meningkat. Nah, batuk efektif yang kamu ajarkan itu nanti dievaluasi pas di akhir, kita lihat apakah masih ada sumbatan di jalan nafasnya. Ternyata pas waktu 3 hari dirawat, setelah dilakukan beberapa intervensi, salah satunya batuk efektif, ternyata bersihan jalan nafasnya udah nggak ada halangan atau nggak ada sputum lagi, berarti itu evaluasi sumatif, gitu ya.
Kemudian, nah ini ada kriteria penilaian dalam evaluasi. Kriteria penilaian dalam evaluasi itu ada relevan, di mana kriteria penilaian ini itu untuk melihat apakah tujuan kebijakan itu didukung oleh tujuan program, jadi sejalur atau searah atau tidak. Kemudian effectiveness atau keefektifan, di mana dimaksudkan untuk menilai ketercapaian tujuan program yang dilaksanakan, sudah efektif atau tidak program yang dilaksanakan ini. Kemudian efisiensi, di mana penilaian yang bertujuan untuk melihat apakah tujuan program tercapai dengan biaya yang paling rendah. Jadi jangan hanya efektif saja, tapi kalau bisa efisiensi dari segi biaya atau cost efektif ya. Tuh. Kemudian ada outcome-nya atau hasilnya, di mana penilaian ini tuh untuk melihat indikator dari program yang dilaksanakan mengalami perbaikan atau tidak, kemudian impact atau dampaknya. Penilaian dampak ini memiliki tujuan sama dengan hasil, yaitu untuk mengetahui kemajuan dari indikator tujuan program. Dan yang terakhir itu ada sustainable atau berkelanjutan, di mana tahap ini berfungsi untuk melihat perbaikan dari indikator tujuan tersebut dan tetap berkelanjutan meskipun programnya sudah selesai. Itu kriteria penilaian dalam evaluasi. Nah, ini ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu ada Winfield Survey. Winfield Survey itu mindset teman-teman jalan-jalan. Pokoknya kalau dia keliling-keliling, jalan-jalan itu Winfield Survey untuk memetakan terkait kondisi dan situasi yang terjadi di komunitas untuk mengetahui mana tempat ibadahnya, mana sekolahan, kemudian mana itu pasar dan lain-lain ya. Itu Winfield Survey. Kalau kayak informan itu lebih ke wawancara, di mana kita itu langsung bertanya kepada narasumber. Biasanya kalau kayak informan atau apa sih namanya narasumber kunci itu kita tanyanya ke Togatoma atau toko masyarakat dan toko warga ataupun kepala desa juga boleh. Kemudian ada partisipan observation di mana kita tuh ikut langsung mengobservasi terkait masalah yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Ya, contoh semisal kita pengen tahu ada pasien yang putus obat itu katanya PMO-nya sudah mengingatkan, tapi kok masih mengalami putus obat. Nah, kita coba untuk ikut langsung turut serta mengobservasi terkait kondisi dan perilaku yang dilakukan oleh pasien. Jadi nanti kalau memang dia pas waktu dikasih tahu sama keluarganya atau PMO-nya, pengawas minum obatnya, dianya masih ngeyel, berarti masalahnya bukan di PMO-nya, tapi yang masalahnya itu ada di personalnya atau di pasiennya itu sendiri. Itu partisipan observation. Kemudian ada literatur review, itu biasanya bisa dari data sekunder, bisa dari tinjauan pustaka juga. Kemudian ada survei atau kuesioner, kita bagi-bagi kuesioner ya. Bentuknya biasanya kalau kuesioner itu pertanyaan tertutup, tapi jumlahnya banyak ya. Nanti bisa kita analisa pakai aplikasi SPSS ataupun yang lain. Kemudian ada FGD, itu adalah sekelompok kecil orang yang berkumpul bersama dan memiliki karakteristik atau pengalaman tertentu yang sama. Atau FGD itu kita fokuskan ke diskusi yang terarah, biasanya hanya satu topik yang dibahas untuk memecahkan masalahnya, ya, atau mencari solusi dari masalah yang dialami. Kemudian ada archival data. Archival data itu contoh kayak data-data Riskesdas, kayak gitu-gitu tuh namanya archival data untuk mengetahui jumlah penduduk, jumlah angka kesakitan, angka kematian, jumlah penyakit terbanyak, itu pakainya archival data. Nah, ini untuk peran perawat komunitas, itu ada caregiver atau pemberi pelayanan secara langsung, di mana sebagai pelaku atau pemberi asuhan keperawatan, perawat ini dapat memberikan pelayanan keperawatan secara langsung atau tidak langsung kepada pasien ya. Secara langsung itu kita langsung nyentuh pasiennya atau secara tidak langsung itu kita udah ngajarin ke keluarganya, terus keluarganya yang melakukan perawatan. Contoh, pasiennya dengan stroke, dia ini harus dimika-miki setiap 2 jam. Sudah kita edukasi terkait mika-mikinya itu tadi. Nah, kita sebagai caregiver itu hanya menjadi supervisi aja ya. Jadi kita lihat apakah keluarganya sudah melakukan mika-miki dengan baik atau tidak. Itu namanya perawatan tidak langsung. Kemudian ada pendidik atau edukator, di mana perawat harus mampu menjadi penyedia informasi kesehatan dan mengajarkan komunitas tentang upaya kesehatan yang bisa dilakukan. Atau kita lebih sering gampangnya ngasih edukasi gitu ya.
Kemudian kalau pengelola atau manajer kasus, di mana perawat harus mampu mengelola pelayanan dengan koordinasi dengan komunitas atau keluarga, kemudian atau juga koordinasi dengan penyedia layanan kesehatan atau pelayanan sosial yang ada dengan bertujuan untuk mempermudah pencapaian tujuan askep komunitasnya. Ya. Kemudian ada kolaborator, itu kita kolaborasi dengan teman sejawat kita yang lain, bisa dokter, fisioterapis, ahli gizi, apa sih namanya apoteker dan lain-lain, tergantung kondisi yang dialami oleh pasien kita. Kemudian penemu kasus. Nah, penemu kasus ini kita tuh biasanya screening ya, teman-teman ya. Kita melibatkan diri dalam penelusuran kasus di komunitas. Biasanya kita lakukan screening, screening, screening. Nanti kita temukan, oh ternyata di komunitas ini tuh muncul penyakit ini, gitu ya. Nanti kalau udah ada datanya, bisa kita lakukan intervensi. Itu namanya penemu kasus. Kemudian ada advokat, itu di mana menjadi pembela dari hak klien dan komunitasnya. Jadi membela hak, mempertahankan hak atau melindungi hak-hak dari klien dan komunitas, itu fungsi perawat sebagai advokat. Kemudian ada fasilitator, di mana peran perawat komunitas di sini adalah membantu keluarga dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Contoh fasilitator itu adalah kayak gini, pasienmu itu atau keluarga yang kamu tangani itu kondisinya itu sudah diare dehidrasi berat, kemudian harus segera dirujuk. Nah, itu kamu membantu untuk proses perujukan ke rumah sakit, itu namanya fasilitator. Jadi kamu mempermudah pasien untuk mengakses pelayanan kesehatan, ya. Kemudian ada fokus kegiatan keperawatan komunitas tadi ya. Strategi intervensi, sorry, ini nanti tak ganti ya depan ini. Strategi intervensi, sorry ya. Strategi intervensinya ada proses kelompok. Nah, proses kelompok itu adalah bentuk intervensi keperawatan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui pembentukan kelompok yang memiliki masalah masalah kesehatan yang sama. Jadi kalau semisal ada masalah hipertensi, ya kita bentuk kelompok senam lansia, semisal kayak gitu. Itu namanya proses kelompok. Kemudian kalau semisal ada masalah-masalah di kanker, kita bentuk juga sebuah kelompok terkait mungkin yang biasa digunakan untuk sharing-sharing atau diskusi terkait kanker itu apa sebagai bentuk support system juga. Nah, kelebihannya bisa membangun harapan ketika anggota kelompok menyadari bahwa ada orang lain yang berhasil menghadapi masalah yang sama. Ya tadi ya, kalau semisal ada yang aku dulu hipertensiku tinggi loh, tapi semenjak aku senam lansia, aku ikut rutin, tekanan darahku bisa terkontrol. Akhirnya yang lain juga ikut termotivasi. Itu kelebihannya. Kemudian membangun universalitas dengan menyadari bahwa dirinya tidak sendiri menghadapi masalah yang sama. Jadi dia nggak merasa tertekan kalau aku sendiri nih yang sakit seperti ini, tapi banyak orang lain di luar sana yang nasibnya sama, kayak gitu ya. Kemudian proses kelompok ini juga sebagai tempat untuk berbagi informasi, meningkatkan rasa ingin membantu atau saling membantu. Nah, koreksi berantai karena terjadi hubungan paralel dalam kelompok. Maksudnya koreksi berantai itu kayak gini ya, kalau misal ada yang mengalami salah, itu kita bantu untuk evaluasi bareng-bareng, kemudian mengembangkan sosialisasi dan perilaku imitatif dari pemimpin dan anggota kelompok. Jadi dari seorang anggota, ketua kelompok itu harus mencerminkan yang baik sehingga bisa ditiru ya dari anggota kelompoknya. Nah, kemudian ada pemberdayaan atau empowerment, di mana pemberdayaan itu adalah keseluruhan upaya dalam meningkatkan kontrol dalam pengambilan keputusan pada level individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Di mana perawat dapat menggunakan strategi pemberdayaan ini untuk membantu masyarakat mengembangkan keterampilan dalam problem solving, menciptakan jejaring, negosiasi, lobbying, dan mendapatkan informasi untuk meningkatkan kesehatan. Ya. Bisa juga digunakan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Jadi kita lebih kayak memberdayakan masyarakat, kita motivasi kalau semisal terjadi masalah seperti ini tuh biasanya cara pemecahannya seperti ini. Nanti lama-lama mindset masyarakatnya terbuka dan problem solvingnya juga akan meningkat. Nah, strategi pemberdayaan itu kita tumbuh kembangkan potensi masyarakat, kemudian kontribusi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat itu harus ditingkatkan, kita kembangkan gotong royong, kemudian komunikasinya, informasi dan edukasi berbasis masyarakat, jadi sering diadakan penkes atau edukasi, kemudian ada kemitraan dengan LSM atau organisasi masyarakat lain dan desentralisasi.
Kemudian ada kemitraan. Kemitraan itu hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan asas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. Kemitraan ini intervensi keperawatan komunitas dalam bentuk kerjasama. Intinya kerjasama lah ya, kerjasama dengan instansi terkait atau dinas terkait, tergantung dari kamu mau ngajak kerjasama siapa. Ya. Jadi kalau semisal butuh obat-obatan, nggak harus ke dinas, ke LSM, kayak ACT, Rumah Zakat, dan lain-lain. Kemudian kalau semisal memang butuh bantuan untuk makan gratis atau beras dan lain-lain bisa ke Basnas dan lain-lain itu namanya kemitraan ya. Programnya, bentuk kegiatannya dapat berupa kerjasama, dukungan sponsorship atau dukungan pendanaan ya. Nah, prinsip dasar kemitraan itu kesetaraan di mana setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan harus diberikan percayaan penuh, dihargai dan dihormati sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Misal kamu mengadakan pengobatan gratis, sementara kalau kamu sendiri melakukan itu tidak bisa, makanya kita ajak pihak rumah zakat misal atau ACT untuk menjadi tenaga kesehatan di pengobatan gratis itu. Nah, kita harus mengutamakan prinsip kesetaraan atau kita hargai dari pihak ACT itu sebagai tenaga kesehatan yang kita undang. Jadi kita apa ya, kita hormati dia dan dia itu juga harus menjalankan apa sih namanya menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi. Kalau di situ tupoksinya dia hanya untuk bagian kesehatan ya sudah kesehatan saja gitu ya. Kemudian keterbukaan. Setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan yakin dan percaya setiap perjanjian akan dilakukan dengan terbuka, jujur dan tidak saling merahasiakan sesuatu. Jadi kalau semisal kita mau kerjasama kayak gitu tadi, ya kita ketemu dulu sama pihak ACT tadi, kita ajak ngobrol dulu, saya punya program seperti ini, targetnya seperti ini, masyarakat saya itu banyaknya segini, terus banyak penyakitnya seperti ini. Jadi saling terbuka. Jadi nanti dari pihak apa sih pihak yang diajak kerjasama juga tahu, oh berarti nanti pas waktu saya datang ke sini, obat-obatan yang harus saya siapkan apa aja, kemudian Penkes yang harus saya berikan apa aja, tenaga medis yang harus saya terjunkan itu apa aja, kayak gitu-gitu. Itu namanya keterbukaan ya. Jadi jangan saling kalau semisal udah ngajak kerjasama, nggak ada tektokan atau nggak ada apa ya namanya ya, diskusi, nanti ujung-ujungnya pas waktu eksekusi itu bisa saja terjadi konflik ya, nanti saling menyalahkan loh. Kan kamu udah tak kasih tahu kalau ada apa ada masalah seperti ini kok nggak bawa obatnya dan lain-lain. Nanti bisa memicu pertengkaran. Makanya harus ada prinsip keterbukaan dan saling menguntungkan, harus saling menguntungkan. Nah, kayak pengobatan gratis kayak gitu tadi, kita diuntungkan karena kita dibantu dalam proses pengobatannya ya, proses pengobatannya, dikasih obat gratis dan lain-lain. Kalau untuk pihak yang diajak kerjasama kayak ACT itu sebagai branding ya, branding dia agar dikenal oleh masyarakat. Kalau ACT itu juga ada program kesehatan dan ACT itu juga bisa tempat untuk menyalurkan zakat kayak gitu ya. Itu saling menguntungkan. Jadi kalau kita menggunakan prinsip dasar kemitraan harus ada kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemudian ada pendidikan kesehatan, di mana pendidikan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mengurangi disabilitas, serta mengaktualisasikan potensi kesehatan yang dimiliki oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, pendidikan kesehatan dapat dikatakan efektif apabila dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, menyempurnakan sikap, keterampilan, dan bahkan mempengaruhi perubahan di dalam perilaku. Itulah kenapa biasanya kita fokus di Penkes dulu, karena jika pengetahuannya itu meningkat atau pengetahuannya berubah, diharapkan dengan sikap dan perilakunya juga akan ikut berubah seperti itu. Oh, ini tadi udah ya. Ini tadi udah sama kayak yang di depan. Kemudian ada UKS. Nah, UKS itu adalah salah satu usaha kesehatan pokok yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan juga usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan sekolah-sekolah dengan anak didik beserta lingkungan sekolahnya sebagai sasaran utama. Ya, usaha kesehatan di sekolah juga merupakan wadah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin. Tujuan UKS-nya tadi yang pertama meningkatkan derajat kesehatan, menciptakan lingkungan yang sehat, dan melaksanakan prinsip hidup sehat baik fisik, mental maupun sosial. Kemudian sasaran UKS-nya itu
ada sasaran primer, di mana peserta didik sebagai sasaran primer, sasaran sekundernya itu ada guru, kemudian atau tutor, orang tua, pengelola pendidikan, pengelola kesehatan, itu sasaran sekunder. Kalau tersier itu sasarannya pada lembaga pendidikan atau termasuk orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, semisal tetangga-tetangga sekolah, kemudian keluarga dan masyarakat sekitar sekolah. Trias UKS itu ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, sama lingkungan kesehatan yang sehat. Nah, pendidikan kesehatan itu isinya apa aja sih? Yang pertama, kita bisa lakukan pelaksanaan pemeriksaan berkala, bisa pelaksanaan pemeriksaan rutin, ini hampir sama aja ya, berkala dan rutin itu hampir sama, cuma waktunya saja yang berbeda. Kemudian pelaksanaan lomba pengetahuan kesehatan sekolah, pelaksanaan pemeriksaan tinggi badan, pengadaan alat peraga, ada dokcil, kemudian ada pelaksanaan pemeriksaan berat badan, pengadaan alat peraga UKS, kita adakan kegiatan lomba kebersihan, kemudian kegiatan lomba kebersihan kelas juga, itu biasanya program dari UKS untuk pendidikan kesehatan. Kalau pelayanan kesehatan, kita kegiatan screening. Biasanya kita screening nih, kita pengen tahu teman-teman di sini tuh yang punya masalah, misal masalah MAH siapa, kemudian yang ada masalah batuk pilek siapa, atau ada masalah-masalah penyakit kronis, DM, hipertensi, dan lain-lain. Itu untuk pelayanan kesehatannya kita lakukan screening. Kemudian kita lakukan imunisasi. Biasanya ini masih anak-anak SD ya yang sering dapat imunisasi. Kemudian pelaksanaan pemberantasan sarang penyakit, kita usahakan lingkungan sekolahnya itu bebas dari nyamuk ya. Jadi kita lakukan 3M itu masuk di pelayanan kesehatan. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit masuknya juga sama di screening. Kemudian pengadaan upaya alih teknologi kesehatan, maksudnya sudah digitalisasi ya. Jadi terkait kesehatan itu infonya itu nggak harus cari di apa sih namanya perpustakaan, tapi bisa langsung diakses di HP ataupun bisa di-share terkait info-info terbaru dan pengadaan rujukan ke puskesmas kalau misal memang masalahnya tidak bisa diatasi di UKS ya. Nah, lingkungan sekolah yang sehat itu seperti apa? Nah, kita harus punya ruang UKS sendiri. Kemudian kita bina kantin sekolahnya. Kenapa harus pembinaan kantin sekolah? Karena disinilah salah satu tempat masuknya penyakit kepada anak-anak sekolah atau kepada murid-murid kita ya. Jadi harus bersih kantinnya. Kemudian yang jaga kantin harus pakai masker biar tidak ada cipratan ludah dan lain-lain. Ini harus dibina kantin sekolahnya. Kemudian pengadaan sarana air bersih yang memenuhi syarat ini juga wajib ya, wajib sekali kalau sarana air bersih. Kemudian pengadaan tempat pembuangan air limbah yang memenuhi syarat ini juga harus ya, juga harus dilakukan karena nggak boleh berceceran nanti bisa mengkontaminasi yang lainnya. Dan pengadaan kamar mandi atau WC khusus siswa. Sebenarnya ini kan memang sudah ada semua. Cuma tingkat kebersihannya itu sebenarnya bukan tanggung jawab dari apa sih namanya Pak Bon atau OB, tapi itu tanggung jawab dari pembina UKS-nya ya, karena itu masuk di lingkungan sekolah yang sehat, masuk di trias UKS. Oke, wah sudah selesai materinya ini, Pak Rek. Kalau komunitas itu lebih berfokus kepada pemilihan intervensi sama sebentar ada lagi. Oh ini konsep dasar. Sebenarnya ini hampir sama aja sih ya, yang tadi. Cuma ini versi panjangnya. Bentar ya. Oh, sama. Sama aja. Udah, Rek, komunitas. Ada yang mau ditanyakan? Boleh nanya dulu. Waktunya masih banyak ini. Ada yang mau nanya? Kak mau nanya, bedanya evaluasi formatif sama sumatif. Evaluasi formatif sama sumatif. Saya tak buka no PPT-nya ya. Bentar. Hmm. Evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi, evaluasi. Ini ya, evaluasi formatif.
Evaluasi formatif itu evaluasi jangka pendek, Kak. Jadi evaluasinya itu kamu lakukan seketika setelah kamu memberikan intervensi atau pendidikan kesehatan. Intervensinya kan terserah ya, kamu mau ngapain, semisal kompres hangat ya untuk menurunkan nyeri. Nah, kamu evaluasi formatifnya, kamu tinggal tanya sebelum dilakukan kompres hangat skala nyerinya berapa, setelah dilakukan kompres hangat, skala nyerinya menurun atau tidak. Nah, itu evaluasi formatif. Jadi kamu lakukan seketika kamu setelah melakukan tindakan. Itu evaluasi formatif. Kalau evaluasi sumatif, itu evaluasi jangka panjang, Kak. Contohnya gini, kenapa kamu di kriteria hasil keperawatan kita kan ada tulisannya gini ya. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri menurun gitu ya. Nah, nyeri menurun atau semisal eh, kalau nyeri itu agak saru, ini aja batuk efektif ya. Misal setelah dilakukan keperawatan selama 3 kali 24 jam, bersihan jalan nafas meningkat, misalnya kayak gitu kan. Berarti kasus awalnya dia pasiennya ini sputumnya banyak sehingga mengganggu bersihan jalan nafas. Kamu ajari batuk efektif nih. Nah, evaluasi formatifnya pas habis kamu ajari batuk efektif, pasiennya bisa niruin batuk efektif, berarti evaluasi formatifnya berhasil. Nah, evaluasi sumatifnya apa, Kak? Setelah kamu ajarkan berulang kali, kamu evaluasi berulang kali terkait batuk efektif dan tindakan-tindakan lain dalam kurun waktu 3 hari, setelah kamu evaluasi di akhir perawatan, oh ternyata bersihan jalan nafasnya meningkat. Tandanya apa, Kak? Sputumnya sudah tidak ada, nggak terdengar suara grog-grog, atau tidak terdengar auskultasinya, nggak ada rongki. Itu namanya evaluasi sumatif. Jadi evaluasinya tuh di akhir sesi atau di akhir tujuan sebuah program gitu ya. Kemudian tadi pemberdayaan ya. Nah, pemberdayaan tuh kan caranya kayak gini nih, Kak. Nih, menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Nah, semisal kayak ada sebuah masalah ya, terkait gampangnya apa ya masalah di masyarakat itu. Kemarin yang COVID ya, kemarin yang COVID. Nah, itu kan kita sempat terjadi kekurangan itu, apa sih namanya yang cuci tangan tuh, hand sanitizer ya. Kita sempat terjadi kekurangan hand sanitizer sama yang untuk bersihin lantai dan benda-benda itu kan sempat kekurangan karena langka. Nah, di sini tugas seorang perawat komunitas adalah mengembangkan potensi masyarakat. Sebenarnya hand sanitizer, kemudian kayak Wipol dan lain-lain itu kita bisa bikin sendiri loh. Bilang ke masyarakatnya kayak gitu. Caranya gimana? Nah, itu perawatnya yang mengajarkan. Kita berikan ilmu baru kepada mereka dengan tujuan potensi mereka bisa meningkat. Kalau potensi mereka, kalau bisa mereka itu bikin sendiri, kan nggak perlu ngantri untuk beli lagi. Terus harganya bisa lebih murah, cost efektif dan lain-lain kayak gitu. Ya. Kemudian contoh lagi masalah apa ya? Diare, misal diare. Diare ini gara-gara sungainya itu banyak yang BAB dan BAK di sana jadi satu, terus ada yang ngambil air juga dan lain-lain. Kita ngajak diskusi nih sama masyarakat, gimana sih kira-kira agar kondisi kita itu bisa meningkat lagi kesehatannya. Nah, kita kembangkan gotong royong nih ya, kita kerja sama masyarakat, gotong royong untuk bersihin sungainya. Kemudian kita apa ya namanya libatkan masyarakat dalam proses penentuan ataupun ya penentuan problem solvingnya atau solusi dari masalahnya. Itu pemberdayaan. Jadi lebih kayak melibatkan dalam mencari keputusan, eh, bukan keputusan, mencari solusi dari sebuah masalah, ataupun kita juga bisa mengembangkan bakatnya mereka atau potensi mereka agar potensi ataupun bakat yang mereka punya itu bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Itu pemberdayaan. Contoh yang paling gampang tadi COVID itu tadi ya. Jadi kita ajarin, oh gini loh caranya bikin hand sanitizer. Jadi kamu nggak perlu beli gitu. Nggak perlu beli atau belinya cukup bahan-bahan dasarnya aja. Terus yang lainnya kita bikin sendiri. Efektivitasnya sama. Kan kita bisa cari jurnal-jurnal gitu kan. Cara bikinnya kayak gimana. Nanti kita ajarkan ke masyarakat biar masyarakatnya itu apa sih namanya meningkat kapasitasnya. Atau semisal
Pemberdayaan tuh gini, di sebuah masyarakat ini tuh terjadi malnutrisi atau banyak yang kurus, kering kayak gitu. Ternyata masalahnya mereka tuh nggak bisa beli makanan-makanan yang mahal. Contoh, bukan mahal sih, makanan-makanan tinggi protein. Contoh ayam, tahu, tempe, itu nggak bisa. Nah, ternyata perawat itu cari option. Ini apa ya yang kira-kira bisa saya kembangkan agar masyarakat ini tuh masih bisa terpenuhi gizinya, tapi menggunakan bahan dasar yang ada di sekitar kita. Muter tuh nyari. Ternyata di masyarakat tersebut itu ada yang namanya pohon trembesi. Nah, dicari tuh di jurnal pohon trembesi itu bisa nggak sih buat bikin tempe? Ternyata bisa. Nah, perawatnya mencoba trial bikin, ternyata bisa dimakan. Akhirnya diajarkan kepada masyarakatnya dengan tujuan apa? Kalau memang nggak bisa beli tempe yang sudah jadi, maka kita bikin sendiri dari awal dengan bahan yang ada. Nah, nanti kalau sudah bikin sendiri, harapannya apa sih kekurangan protein yang terjadi di masyarakat tersebut pelan-pelan bisa teratasi. Itu pemberdayaan, gitu ya. Oke, ada lagi kah? Ini kalau disambung sama keluarga sebenarnya bisa, tapi materi keluarga lumayan, Rek. Materi keluarga lumayan. Nanti kalau dijadiin satu, contoh soalnya cuma sedikit, eman waktunya ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, ini lumayan ini, motong setengah jam ini. Ada lagi nggak? Ada lagi tidak? Kak, apa bedanya advokat sama fasilitator? Oke, kita buka dulu. Kalau fasilitator, kalau fasilitator itu lebih fokus ke membantu apa ya namanya? Membantu seorang pasien atau keluarga atau komunitas yang kita pegang itu untuk mengakses ke pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Kalau advokat itu nggak cuma hak-hak seperti harus punya BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan gitu enggak. Semisal terjadi masalah sesuatu ya, semisal ada eh, KDRT. Nah, KDRT yang terjadi di sebuah keluarga yang kamu pegang, kamu itu menjadi pembela dari hak seorang istri yang di KDRT. Itu masuknya juga di advokat. Jadi kamu mengupayakan agar suaminya itu dihukum dengan sesuai dengan apa yang dialami oleh istrinya. Itu kamu juga jadi advokat. Jadi advokat itu nggak hanya terfokus di kesehatan aja, tapi lebih ke umum. Tapi kalau fasilitator itu lebih arahnya ke sebagai jembatan atau ya fasilitator itu jembatan kamu untuk jembatan dari keluarga ataupun komunitas lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan gitu. Kalau semisal mereka datang sendiri, misal pasiennya cuma demam-demam biasa, sementara ini demamnya udah beberapa hari, kalau ke rumah sakit kamu berangkat sendiri, itu nanti rata-rata disuruh pulang. Tapi kalau semisal ada perawatnya yang datang ke sana, ikut bantu untuk ngomong, kita kasih tahu kondisi pasiennya dalam beberapa hari terakhir seperti apa, itu lebih mudah pasiennya itu nanti bisa untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Itu namanya fasilitator. Gitu. Ada lagi? Teman-teman kalau semisal ada yang mau didiskusikan, chat aja ya. Jangan malu-malu, jangan ragu, jangan malu-malu karena ini udah mendekati di tanggal 29. Nanti kita tanggal 27 kita TO yang kedua. Terus kalau semisal ada di sini teman-teman yang harusnya itu TO-nya harusnya UKOM-nya Juni pindah ke Agustus, tolong chat aku ya. Jadi nanti biar nggak ikut TO yang di tanggal 27 itu tadi ya. Biar nggak double-double nanti TO-nya ya. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, aku boleh izin undur diri terlebih dahulu. Nanti abis ini aku kirim materinya ini di grup. Ya karena ada besok yang mau TO lokal. Jadi biar bisa untuk belajar juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kalau tidak ada, aku mohon maaf. Kalau selama penyampaian aku ada salah-salah kata, kemudian tadi sempat berhenti sebentar ya. Mohon maaf.
Teman-teman, pokoknya usahakan belajar lebih ekstra lagi mendekati hari H. Jangan takut. Insya Allah semua itu ada jalannya. Dan Allah itu akan bersama dengan hamba-hambanya yang berikhtiar dan bertawakal ya. Jadi tetap semangat. Minta maaf kepada orang tua kalau memang lagi ada masalah sama mereka. Minta ridhonya. Kalau yang sudah punya suami ataupun istri, minta ridho dari suami dan istrinya. Semoga ke depannya kita dipermudah ya, lulus kompeten semua, nggak ada yang mengulang dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak bagi yang mau cari kerja ataupun yang sudah kerja. Kalau memang tuntutan dari eh, apa sih namanya pekerjaannya, semoga nanti bisa diberikan posisi yang lebih baik lagi dalam pekerjaannya ya. Pokoknya bareng-bareng belajar. Kalau aku salah diingatkan, ataupun kalau teman-teman nggak tahu, ayo diskusi. Jadi di sini sistemnya aku ini sebagai teman belajar, bukan bukan coach atau mentor, bukan. Aku tuh teman teman-teman belajar. Dan aku juga sering kali mengalami kesalahan. Kalau semisal kadang bacanya nggak fokus, itu salah baca. Pas tak baca lagi baru tahu kayak gitu. Itu normal manusia. Dan itu bisa saja terjadi pada kalian dan padaku juga. Kayak gitu ya. Jadi sama-sama saling mengingatkan aja. Terima kasih banyak teman-teman atas atensinya, atas kepercayaannya mau belajar bareng sama aku. Banyak kurangnya juga yang aku lakukan saat ini. Kalau memang ada kritik masukan, monggo aku dengan senang hati kalau misal mau dikasih tahu ke aku ya teman-teman ya. Tetap semangat, dikencengin jalur langitnya ya, ibadahnya dikencengin ya, jangan lupa. Jadi ikhtiarnya maksimal, ibadahnya juga maksimal, biar hasilnya juga maksimal. Oke, aku akhiri terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi